Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lagi enak-enak di Disney World, Zirkzee dipanggil Belanda ke Euro 2024. Joshua Zirkzee akhirnya terpilih menjadi bagian dari tim Belanda di Piala Eropa 2024. Ia sedang berlibur di Amerika Serikat sewaktu mendapat panggilan mendadak untuk menjalankan tugas negara. Belanda melakukan pergantian darurat usai Frenkie de Jong dan Toon Koopmeiners dipastikan gagal pulih tepat waktu untuk Euro 2024. Berkat Kane, Inggris terasa tuan rumah di Euro 2024. Penyerang sekaligus kapten Inggris Harry Kane yakin pengalaman bermain di Bundesliga akan berguna dalam persiapan menatap Piala Eropa 2024 yang akan segera dimulai. Ia kini merasa seperti di rumah sendiri. Menurutnya, level Bayern yang selalu bersaing di papan atas juga ikut meningkatkan kualitas dirinya yang akan menjadi keuntungan bagi Inggris di turnamen nanti. Euro 2024 cuma kapten tim yang boleh bicara ke wasit. UEFA menerapkan aturan ketat untuk para pemain di Euro 2024. Cuma kapten tim yang diperbolehkan bicara dan melakukan protes ke wasit. Bakal ada hukuman kartu kuning bagi pemain yang dianggap tidak menghormati atau mempertanyakan keputusan wasit selain kapten tim. UEFA mengharapkan para pemain bisa menahan diri dengan aturan baru tersebut. Italia beruntung dilatih Spalletti. Timnas Italia akan beraksi di Euro 2024. Gli Azzurri disebut beruntung diasuh oleh Luciano Spalletti. Spalletti ditunjuk menjadi pelatih Italia pada 1 September 2023. Dia menggantikan Roberto Mancini. Situasi Italia saat itu sedang tidak baik-baik saja. Baru saja menjadi juara Euro 2020, tim Biru Langit akhirnya gagal ke Piala Dunia 2022. Bayern Munich resmi gaet Hiroki Ito. Bayern Munich mendapatkan pemain baru pertamanya untuk musim depan. Dia adalah bek Jepang yang bermain di VfB Stuttgart, Hiroki Ito. Ito didatangkan dari Stuttgart setelah Bayern menebus rilis dalam kontraknya senilai 30 juta euro atau sekitar 525 miliar rupiah. Itu dikontrak 4 tahun hingga 2028. Capai usia 140 tahun, Tranmere Rovers rilis jersey bersejarah. Tranmere Rovers dengan bangga memperkenalkan seragam kandang baru untuk musim 2024-2025. Jersey baru itu sekaligus untuk merayakan ulang tahun klub yang ke-140. Mills merupakan apparel yang menyediakan kebutuhan Tranmere. Brand dari Indonesia itu sudah dalam beberapa tahun terakhir dipercaya menjadi apparel dari klub asal Inggris tersebut. Bayer Leverkusen gaet gelandang Girona. Bayer Leverkusen mulai memperkuat skuadnya untuk musim 2024-2025. Di Worksal baru saja mendatangkan gelandang Girona Alex Garcia. Leverkusen harus merogoh kocek sekitar 18 juta euro atau setara 314 miliar rupiah plus bonus 2 juta euro untuk menggait Garcia dari Girona. Setelah menuntaskan tes medis Kamis 13 Juni 2024 waktu setempat, Garcia menaikkan kontrak 5 tahun. EFC ke Indonesia, selamat sudah bikin sejarah.
Timnas Indonesia menjadi salah satu yang membuat sejarah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, memberikan sanjungan. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga menegaskan sepak bola di negara-negara Asia sudah berkembang luar biasa. Dia berharap para debutan di babak ketiga bisa terus menciptakan sejarah baru. Sinteyong bertemu Erick Thohir, tanda tangan kontrak baru. Sinteyong bertemu dengan Erick Thohir Kamis 13 Juni 2024. Apakah pertemuan tersebut sekaligus penandatanganan kontrak baru Sinteyong? Secara hitam di atas putih, duel Timnas Indonesia versus Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta, Selasa 11 Juni 2024, menjadi laga terakhir Sinteyong bersama skuad Garuda. Nagelsmann yakin Jerman menang lawan Skotlandia. Tekanan besar pasti mengiringi timnas Jerman menghadapi Skotlandia di laga pembuka Euro 2024. Tetapi Julian Nagelsmann yakin Die Mannschaft bisa menang. Beban berat jelas ada di pundak Jerman mengingat mereka tampil di depan publik sendiri, sehingga jadi favorit kuat juara. Fans Jerman sudah gerah melihat prestasi tim yang menurun sejak jadi juara dunia 2014. Kami ingin mengatasi tekanan dan kami bisa juga mengalahkan Skotlandia. Kami punya tekanan lebih besar dari Skotlandia dan mereka akan memanfaatkan itu, ujar Nagelsmann. Kylian Mbappe lewatkan sesi latihan, skuad Prancis diserang flu jelang Euro 2024. Kylian Mbappe dan Kingsley Coman absen dari sesi latihan Prancis di kamp mereka di Paderborn, West Rhine-Westphalia pada hari Kamis. Gangguan ini terjadi pada saat kritis, sebagaimana tim asuhan Didier Deschamps bersiap untuk memulai kampanye Euro 2024 mereka pada 17 Juni melawan Austria. Sejak tim Prancis tiba di tempat latihan pada hari Rabu, beberapa pemain mengalami gejala flu. Laporan menunjukkan bahwa meski virus ini tidak dianggap parah, hal itu menyebabkan Coman diisolasi di kamarnya pada hari Kamis dan Deschamps mengambil langkah mundur dari tugas pelatihan untuk memulihkan diri. Ousmane Dembélé, pemain kunci lainnya bagi tim, juga terserang flu. Edin Terzic tinggalkan Borussia Dortmund. Edin Terzic dan Borussia Dortmund pisah jalan. Terzic dan Dortmund sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama lebih awal. Kontrak Terzic di Dortmund masih tersisa 1 tahun lagi, namun pelatih berusia 41 tahun itu meminta agar kontraknya diakhiri lebih cepat. Dear fans Borussia, meski sangat menyakitkan, saya ingin bilang bahwa saya akan meninggalkan BVB, ucap Terzic di situs resmi klub. Sebuah kehormatan besar bisa membawa tim hebat ini ke trofi DFB Pokal dan yang terbaru final Liga Champions. Lanjutnya, resmi Paulo Fonseca pelatih baru AC Milan. AC Milan secara resmi mengumumkan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru. Fonseca menggantikan Stefano Pioli, pelatih berkebangsaan Portugal itu diikat dengan kontrak 3 tahun. Fonseca tidak asing dengan sepak bola Italia. Ia sempat melatih AS Roma pada 2019 sampai dengan 2021 dan mengantar Gelorossi sampai semifinal Liga Eropa pada musim terakhirnya. Paulo Fonseca terbilang sukses saat menangani Shakhtar Donetsk pada 2016 sampai dengan 2019. Ia mengantar Shakhtar memenangi 7 trofi. Fonseca ke AC Milan, sepak bola menyerang datang. Kehadiran Fonseca disambut dengan optimisme oleh legenda AC Milan, Ibrahimovic, yang kini bekerja sebagai penasehat senior klub. Bagi kami, dia adalah pelatih top. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pelatih Milan, tutur Ibrahimovic dalam sesi konferensi pers. Sesuatu yang baru datang dengan sentuhan yang berbeda dari sebelumnya. Sepak bola yang dominan dan menyerang tiba dengan keseimbangan bertahan yang penting.
ucap pria yang punya julukan Ibra Kadabra tersebut. Meski siap amankan Zirkzee, Milan tak rela keluar uang besar untuk agennya. AC Milan dilaporkan siap menebus klausul rilis Joshua Zirkzee dari Bologna di musim panas ini. Namun mereka enggan memberikan komisi besar pada agennya. Hal ini yang membuat transfer pemain asal Belanda itu terhambat. Agennya Kia Joorabchian meminta komisi 15 juta euro andai transfer terrealisasi, tetapi nilai itu dinilai cukup tinggi. Nacho tolak MLS demi reuni dengan Karim Benzema di Al Ittihad. Kapten Real Madrid Nacho dilaporkan menolak kesempatan pindah ke MLS demi reuni dengan Karim Benzema di Al Ittihad. Menurut Fabrizio Romano, bek veteran Nacho yang kontraknya dengan Real Madrid itu akan habis akhir bulan ini, sedang dalam negosiasi tahap lanjut dengan pihak Al Ittihad. Meski diberitahu tentang kepergiannya yang akan datang, Real Madrid telah menawarkan kontrak baru kepada Nacho dengan harapan dapat mempertahankan jasanya. Manchester United sepakati kontrak personal dengan Jarrad Brandtwaite. Manchester United dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bek Everton Brandtwaite. The Times mengklaim kesepakatan ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya Manchester United untuk mengamankan jasa pemain berusia 21 tahun tersebut. Laporan itu menambahkan bahwa Setan Merah belum menyepakati biaya transfer, tetapi The Toffees membandrolnya di angka 70 juta pound sterling, sebagaimana mereka berupaya meredakan ketakutan akan financial fair play. Muncul ke publik pertama kali usai disiram air keras, Faisal Halim siap pensiun asalkan hidup damai. Pemain timnas Malaysia Faisal Halim yang menjadi korban penyiraman air keras beberapa waktu lalu muncul ke publik pertama kalinya untuk buka suara. Dalam jumpa pers itu, Faisal Halim mengungkapkan keinginannya untuk dapat hidup damai. Bahkan Faisal Halim sempat terpikirkan untuk pensiun asalkan dia dan keluarganya selamat. Sebulan telah berlalu, pelaku penyiraman air keras itu pun belum terkuak. Menanggapi hal itu, Faisal Halim berharap sang pelaku tertangkap. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!